Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Syukur alhamdulillah, puji kepada Allah SWT, salawat dan salam pada Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, masih terdengar baik suara kami di daerah Bapak Ibu? Sudah maksimal menggunakan internet atau paket yang sudah memadai untuk persiapan kita? Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah siap ya. Dan terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah Bapak Ibu mampu mengikuti. Kita doakan pada kesempatan ini bisa mengikuti sepenuhnya apa yang kita harapkan pada kesempatan ini. Namun pada kesempatan ini kami diberi tugas, yaitu bagaimana kita menelaah butir mutu guru dalam IASP 2020. Ya, tujuan pada kesempatan ini kita dapat melihat gurunya bisa mampu menggali penyusunan perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau menggali bagaimana si guru itu mampu menyusun RPP. Demikian juga yang kedua, guru juga harus mampu menggali data evaluasi diri, refleksi, dan pengembangan kompetensi kinerja. Demikian juga tujuan yang berikutnya, itu yang ketiga, mampu menggali pengembangan profesi berkelanjutan atau PKB, dan yang terakhir itu bisa dilihat oleh kemampuan kita, yaitu menggali proses pelaksanaan pembelajaran dapat menyenangkan peserta didik. Pada sesi ini kita terkait yaitu khusus pada butir mutu guru, baik kompetensi guru yang terkait dengan butir 19, yaitu bagaimana menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Demikian juga pada butir 20, yaitu pengembangan profesi guru juga, namun melakukan evaluasi diri dan refleksi dan perbaikan kinerja. Sedangkan pada butir 21 itu terkait dengan pengembangan profesi guru juga, namun melakukan bagaimana pengembangan profesi berkelanjutan atau PKB. Dan terakhir pada butir terakhir, yaitu dari butir mutu guru ini adalah bagaimana si guru itu mampu melakukan inovasi dan kreativitas guru, yaitu pengembangan kegiatan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Di butir 19, yaitu tentang kompetensi guru, itu bagaimana guru menyusun perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif dengan mengoptimalkan lingkungan dan manfaat TIK. Yang pertama sekali tentu dapat kita gali melalui mungkin ya dokumen di sini. Tentu bagi Bapak Ibu yang menjadi nanti kalau asesornya adalah bagaimana memperoleh dokumen yang baik, yaitu terkait dengan penyusunan RPP yang memfasilitasi daripada siswa bagaimana yang aktif, kreatif, inovatif, dan efektif dan menyenangkan, dapat ditelaah dari penggunaan baik metodenya maupun pembelajaran bervariasi dan menentang. Mungkin seperti kalau kita lihat contohnya itu merancang penelitian sederhana, baik guru itu dapat melakukan dengan tugas ada proyek ataupun guru tersebut juga ada tertulis yaitu pembelajaran yang kooperatif atau PBL. Demikian juga pada penggunaan media juga dapat dilihat dari dokumen RPP guru itu, yaitu dalam pembelajarannya yang bervariasi dan memotivasi. Adanya mungkin yang dilakukan adanya PPT atau PowerPoint, atau adanya suatu video pembelajaran atau objek yang konkret, atau ada objek baik tiruan dan pelibatan sumber bahan belajar yang bervariasi, baik buku maupun karya ilmiah, jurnal, dan sumber. Inilah sebagai mungkin dukungan yang bisa meyakinkan bukti fisik sebagai dokumen yang perlu kita dapatkan dari RPP dari guru tersebut. Lanjut. Kemudian selain dokumen juga sangat kita butuhkan yaitu dokumen yang melalui wawancara dengan guru. Tentu Bapak Ibu yang diwawancari juga bagaimana si guru tersebut menuliskan sebuah RPP. Tentu andaikan guru tersebut bukan punya sendiri RPP mungkin copy plus ataupun dari teman lain, bahkan sudah beberapa tahun dia gunakan, tentu Bapak Ibu bisa menggali dari wawancaranya, baik dari penjelasan prosedur dan tahapan dalam menyusun sebuah RPP yang baik, dan mintakan penjelasan
komponen atau aspek-aspek yang harus ada dalam RPP. Dengan demikian sehingga si guru yang bersangkutan tentu kalau mereka menulis sendiri RPP-nya akan meyakinkan Bapak Ibu dalam menggalinya, sehingga bisa kita yakini bahwa RPP-nya bukan bebas dari orang lain. Demikian juga bisa didapatkan melalui wawancara pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Misalnya apakah Bapak Ibu andaikan tidak memasuki dalam laboratorium, apakah lingkungan ini bisa Bapak Ibu jadikan sebagai sumber belajar? Tentu kalau Bapak Ibu yang guru yang mungkin yang mengajar memang sering dia gunakan, tentu akan memudahkan mereka memberikan komentar ataupun jawaban, supaya yang kita gali itu benar-benar mereka guru itu bisa melakukannya. Demikian juga apakah mereka menggunakan perawatan TIK, teknologi informasi atau teknologi yang bisa digunakan baik komputer ataupun untuk mendukung pembelajaran. Apakah dia menggunakan CD dan sebagainya. Lanjut. Kemudian di butir 20 juga terkait dengan pengembangan profesi guru, yaitu apakah guru itu melakukan evaluasi diri atau refleksi dan pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja secara berkala. Artinya guru tersebut akan memperoleh, mungkin kita dapatkan nanti dokumennya, andaikan guru itu ada melakukan suatu evaluasi atau ada refleksi diri dengan melihat dokumen laporan kegiatan guru dalam evaluasi dan refleksi diri. Tentunya berdasarkan hasil penilaian siswa maupun ada dari teman sejawat ataupun dari supervisi kepala sekolah, dan hasil rekaman ataupun baik rekaman audio atau video atau bahkan dari sekolah ada CCTV. Demikian juga dokumen lainnya, evaluasi kinerja dan refleksi diri melalui berbagai kegiatan. Tentunya apakah ada dokumennya yang dapat ditelaah. Misalnya kita lakukan ada evaluasi melalui refleksi guru itu berdasarkan hasil penilaian oleh siswa. Apakah ada dokumen yang bisa diperlihatkan untuk kita sehingga meyakinkan bahwa siswa juga menilai guru tersebut. Demikian juga oleh teman sejawatnya. Apakah pernah data-data yang diberikan bahwa seorang guru itu dinilai oleh teman sejawat. Demikian juga pelaksanaan evaluasi dan refleksi oleh guru. Demikian juga pada setiap semester ataupun setiap tahunnya ada pelaksanaan yang dilakukan oleh kepala sekolah melalui supervisi guru. Jadi penilaian diri guru berdasarkan hasil, tentunya ada rekaman atau ada video yang bisa didapatkan, bahkan ada CCTV yang dari sekolah tentang kinerja diri guru tersebut. Lanjut. Tentu dokumen-dokumen ini sebagai dukungan untuk meyakinkan kita sebagai asesor nantinya untuk memperlihatkan, meyakinkan bahwa hasil evaluasi dan refleksi diri didiskusikan serta diseminasi ke teman sejawat yang difasilitasi oleh sekolah dapat ditelaah dari pelaksanaan diskusinya atau diseminasi hasil evaluasi dan refleksi diri guru oleh teman sejawat. Sehingga pelaksanaan kegiatan diskusi ini tentunya adanya nanti absen kehadirannya atau ada kegiatan-kegiatan dalam kegiatan atau undangan untuk guru-guru lain sehingga bisa mengikuti ada refleksi atau kegiatan yang bisa mengikuti pada kegiatan pada refleksi daripada guru. Lanjut. Berikutnya ada butiran yaitu 21, masih pengembangan profesi guru, namun di sini sangat khusus yaitu melakukan pengembangan profesi berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan daripada guru. Dokumen yang kita harapkan nantinya tentu bisa kita peroleh, yaitu melalui beberapa kegiatan yang dapat dilihat adanya guru tersebut mengikuti KKG atau guru tersebut itu ada mungkin kalau di tingkat dasarnya atau ada bidang studi atau adanya kegiatan NGMP, ada diskusi seminar, ada diklat atau publikasi ilmiah atau pembuatan karya inovatif. Tentu nanti adanya surat undangan dan sebagainya, bahkan ada foto kegiatan ataupun hal-hal yang lain yang bisa meyakinkan bahwa guru tersebut bisa sudah dapat membuktikan bahwa dirinya sudah mengikuti sebuah kegiatan yang
meningkatkan pengembangan profesi gurunya. Lanjut. Kegiatan yang membaik simasi atau profesi guru ini tentu ada seminarnya, ataupun adakah praktek atau profesi guru yang lainnya itu kepada orang lain, apakah dilakukan setelah misal mengikuti tadi NGP atau seminar, apakah sudah diberikan pada teman sejawat atau dari sekolah, bahkan di luar sekolah yang mungkin dalam kegiatan NGP-nya. Demikian juga pada makalah yang didapatkan atau dipaparkan nantinya dalam seminar diskusi, tentu baik dilakukan itu pelatihan baik dari luring maupun daring, ini juga sebagai bukti kegiatan yang menjadi dokumen, sehingga demikian juga buku atau makalah karya ilmiah, artikel pada menulis buku yang dipublikasikan. Inilah sebagai dokumen yang perlu Bapak Ibu persiapkan ataupun perlu digali dari guru yang bersangkutan. Lanjut. Yang terakhir yaitu ada butiran 22, itu terkait dengan inovasi dan kreativitas guru. Tentunya di sini dapat didapatkan yaitu bukan hanya dokumennya, namun juga ada observasi dan wawancara. Pengembangan yaitu mengembangkan strategi, model, metode, teknik, media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Ya, lanjut. Ya, tentu akan diobservasikan tidak lain adalah menyangkut dengan pengembangan modifikasi strategi, model, metode, teknik, media pembelajaran inovatif dan kreatif. Itu tentunya dapat dilihat dari saat Bapak Ibu mengobservasi. Jadi di kelas tentu saat Bapak Ibu mengobservasi gurunya, apakah si guru tersebut melakukan, menyediakan atau melaksanakan sebuah strategi yang menarik, atau sehingga si anak itu sangat menerima pembelajarannya, sehingga dapat terjadi pembelajaran yang sangat senang kepada oleh anak, sehingga strategi pembelajaran yang beragam dan menantang. Demikian juga penggunaan media, sumber belajar, pembelajaran yang bervariasi dan memotivasi. Pemanfaatan teknologi juga sangat mendukung Bapak Ibu, terlihat di situ apakah menggunakan infokus dan sebagainya. Lanjut. Sehingga di situ bisa ada tempat nanti bisa Bapak Ibu lakukan yaitu wawancara, dan ada misalnya keikutsertaan, kemudian ada inisiatif sendiri dalam melakukannya, atau memang ada permintaan dari lembaga ataupun sekolah, kepala sekolah bisa melakukan atau menyuruh guru tersebut untuk mengikuti kegiatan. Ya, demikian juga yang hal-hal yang lain yang bisa kita buktikan baik dari observasi ataupun kegiatan wawancara dan sebagainya. Inilah yang dapat kami sampaikan, sehingga Bapak Ibu tidak hanya yang kami sampaikan ini, namun masih banyak yang hal lain yang bisa Bapak Ibu peroleh sebagai dokumen baik observasi maupun wawancara, yang bisa meyakinkan Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi yang valid untuk kita pertanggungjawabkan. Lebih kurang saya mohon maaf, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.